Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana, NPM 2017 43502411, mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, akan menjelaskan demo dari aplikasi yang saya buat untuk melengkapi syarat dari tugas akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sebelum memulai menjalankan aplikasi ini, jangan lupa untuk mengaktifkan XMPP pada komputer kamu ya. Cukup mengaktifkan Apache dan MySQL. Oke, ini adalah tampilan layar login user dari aplikasi yang saya buat. Layar login ini berfungsi sebagai login karyawan yang bekerja di klinik bidan Shiva. Di sini saya membuat 4 user. Yang pertama, user untuk karyawan administrator. Yang kedua, user untuk karyawan bidan. Yang ketiga, user untuk karyawan apoteker. Dan yang keempat, user untuk owner atau pemilik dari klinik bidan Shiva. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan demo aplikasi untuk login administrator. Pertama kita masukkan dulu ID dan passwordnya. Setelah berhasil login, aplikasi akan menampilkan layar seperti ini. Saya akan menjelaskan satu-satu dari fungsi setiap kotak-kotak yang ada di tampilan layar ini. Yang pertama ada tabel tanggal berobat. Tanggal ini berisi real time pada saat ini. Kemudian ada ID pasien. ID pasien ini adalah ID yang dimiliki oleh pasien yang sudah terdaftar pada aplikasi dan sudah memiliki kartu berobat. Kemudian ada pilih bidan, di mana pilih bidan ini berisi nama-nama bidan yang bekerja atau sudah terdaftar pada aplikasi. Kemudian ada tombol daftar, ada tombol registrasi untuk pasien yang belum memiliki ID dan akan secara otomatis mencetak kartu berobat, dan edit akun jika ada kesalahan dalam data pasien yang sudah terdaftar pada aplikasi. Di sini saya akan mencoba membuat demo dari skema bagaimana seorang pasien bisa berobat di klinik bidan Shiva. Jadi pertama-tama ketika pasien sudah memiliki ID, saya akan mencoba membuat satu buah contoh. Misalkan ID pasien itu PSN 00005. Kemudian kita pilih bidan yang bertugas pada saat itu. Setelah ID pasien dan bidan sudah terisi, admin bisa menekan tombol daftar. Maka secara otomatis aplikasi akan mencetak nomor antrian seperti ini. Kemudian data yang sudah masuk akan tersimpan ke database dan terkirim ke dalam tabel yang berada di layar menu bidan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login menu bidan. Di sini saya akan memasukkan ID karyawan untuk bidan. Setelah berhasil login, maka seperti ini kurang lebih tampilan untuk menu bidan. Di sini ada sebuah tabel yang berisi antrian, yaitu nomor antrian pasien yang tadi sudah mendaftar di administrator. Kemudian ada ID pasien, ada nama pasien, ada nama bidan yang bertugas di sini. Dan di sini saya memiliki dua buah proses yang bisa dilakukan oleh bidan. Yang pertama ada proses periksa, yang kedua adalah proses hapus. Untuk proses pemeriksa, aplikasi akan menampilkan form data kesehatan pasien.
Form data kesehatan pasien ini berisi tanggal berobat, nomor antrian, ID pasien, dan nama pasien. Di sini, bidan bisa melakukan pemeriksaan dan menginput hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan kepada pasien. Di sini, bidan bisa mengisi keluhan yang dirasakan pasien dan bisa menarik kesimpulan berupa diagnosa. Bidan juga bisa memilih obat-obat yang diperlukan pasien, dan bidan juga bisa memilih tindakan jika dibutuhkan. Pada tampilan menu data kesehatan pasien juga, saya sudah melengkapi tabel rekam medis pasien. Jadi, tabel ini berisi riwayat dari kesehatan pasien yang sudah pernah berobat di klinik bidan Sifa. Pada tabel ini berisi tanggal berobat, bidan yang bertugas saat melakukan pemeriksaan, dan diagnosa pasien. Di sini juga saya memiliki proses. Untuk prosesnya sendiri, ketika kita mencet detail, maka akan keluar keluhan yang diderita pasien pada pengobatan saat itu, diagnosa, tindakan, dan nama-nama obat yang digunakan bidan untuk pasien tersebut. Setelah bidan selesai melakukan pemeriksaan dan kemudian bidan selesai melakukan penginputan data, bidan langsung bisa menyimpan data tersebut. Saya beri contoh. Misalkan keluhan pasiennya itu sakit perut. Kemudian tenggorokan sakit, mual, muntah. Di sini saya akan membuat diagnosanya itu untuk obatnya. Di sini tersedia beberapa obat yang tersimpan pada aplikasi. Saya memilih antasidadon, kemudian jumlah yang diperlukan, misalkan saya menggunakan 12. Keterangan di sini untuk bidan memberitahu pemakaian obat untuk pasien, misalkan 3 kali sehari. Di sini kita bisa menambah, pilih obat lagi, amoxicillin, jumlah obat misalkan 5. Keterangannya 1 kali sehari. Dan sini kita bisa milih paracetamol 12 3 kali sehari. Setelah selesai melakukan penginputan, bidan bisa langsung menyimpan data pemeriksaan pasien. Proses akan berubah menjadi seperti ini, yang menandakan bahwa data telah tersimpan dan berhasil terkirim ke tabel data antrian pembayaran yang berada di menu login apoteker. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login menu apoteker. Kita bisa memasukkan ID dan passwordnya. Setelah berhasil login, maka seperti ini kurang lebih tampilan dari menu apoteker. Dalam menu ini berisi sebuah tabel yang terdapat di dalamnya nomor antrian pasien, ID pasien, nama bidan yang bertugas, status pembayaran, dan proses. Di sini statusnya terlihat belum bayar karena pada pasien ini belum dilakukan proses pembayaran. Ketika
apoteker ingin melanjutkan proses pembayaran, apoteker bisa menekan proses bayar yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah form pembayaran pasien yang sudah kita pilih tadi. Pada form ini terdapat nomor antrian, ID pasien, nama pasien, tanggal dia berobat, dan diagnosa. Di sini juga terdapat sebuah tabel yang berisi nama bidan yang bertugas pada saat itu, nama obat-obatan, keterangan, jumlah, harga, hasil, dan total dari pembayaran yang harus dibayarkan oleh pasien. Di sini saya menambahkan fitur cetak resep obat. Cetak resep obat ini bisa digunakan ketika ada salah satu obat yang habis atau tidak tersedia di dalam aplikasi. Contoh misalkan ini untuk obat amoxicillin, untuk persediaannya pada database habis, maka apoteker bisa mencetak resep obat. Maka secara otomatis aplikasi akan mencetak resep obat yang habis tadi. Fitur ini berfungsi untuk pasien agar pasien bisa membeli obat yang tidak tersedia tadi di apotek lain. Setelah apoteker mengambil obat dan menerima pembayaran dari pasien, maka apoteker dapat menekan tombol bayar yang ada di pojok kiri bawah ini. Ketika apoteker menekan tombol ini, maka secara otomatis aplikasi akan menampilkan bukti pembayaran dari transaksi pasien tadi. Nah, lebih seperti ini struk pembayaran dari pasien tadi. Setelah melakukan proses itu, maka proses pembayaran akan berubah menjadi seperti ini, dan status bayar juga sudah berubah menjadi sudah dibayar. Kondisi ini menyatakan kalau proses sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu untuk skema pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien yang berobat di klinik bidan Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan untuk menu owner setelah kita berhasil melakukan login owner, maka akan muncul tampilan menu owner seperti ini. Di sini ada data pasien, data obat, laporan, dan data karyawan. Yang pertama-tama kita akan mencoba melihat data pasien. Data pasien ini berisi total dari semua pasien yang terdaftar pada aplikasi ini. Di sini saya menambahkan fitur cari untuk mencari nama pasien tersebut, ada tanggal daftar, ID pasien, dan nama pasien. Di sini saya juga memiliki 4 buah proses. Yang pertama, proses rekam medis, itu berfungsi untuk owner bisa melihat rekam medis atau riwayat medis dari pasien yang ingin dilihat. Contoh di sini. Ketika kita menekan proses detail, maka aplikasi akan otomatis menampilkan riwayat dari kesehatan pasien yang berisi keluhan pasien tersebut, diagnosa, tindakan yang dilakukan pada saat itu, dan obat-obat yang digunakan pada saat itu.
Di sini owner juga bisa melihat biodata pasien, dan owner juga bisa menghapus data pasien dari aplikasi jika diperlukan. Di sini owner juga bisa mencetak seluruh data pasien yang terdaftar pada aplikasi. Ini adalah untuk laporan data pasien yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya ada data obat. Data obat ini berisi seluruh obat-obatan yang tersedia di klinik bidan Syifa dan sudah tersimpan pada aplikasi database aplikasi ini. Di sini saya menampilkan sebuah tabel yang berisi ID obat, nama obat, harga obat, persediaan, dan proses. Di sini saya juga membuat fitur cari untuk mencari obat yang ingin dicari, dan saya mempunyai 4 buah proses, yaitu proses edit untuk mengubah nama obat, harga obat atau persediaan, proses hapus untuk menghapus data obat, proses tambah obat untuk menambahkan obat baru pada aplikasi, dan cetak itu adalah untuk mencetak data obat yang tersedia dan tersimpan pada aplikasi. Seperti ini kurang lebih tampilan laporan data obatnya. Kemudian ada menu laporan. Nah, pada menu laporan ini saya menampilkan sebuah tabel yang berisi transaksi pasien yang berobat pada klinik. Di sini ada tanggal berobat, ada ID pasien, dan nama pasien. Di sini saya juga mempunyai fitur cari untuk mencari data pasien yang ingin dicari. Untuk proses sendiri, prosesnya itu berisi form detail laporan pasien yang ada nomor antriannya, ID pasien, nama pasien, tanggal dia daftar, terus terdapat keluhan, diagnosa, dan nama dan tabel yang berisi transaksi pasien tersebut. Ada nama bidan yang bertugas, nama obat-obatan, ada jumlah obatnya, harga, hasil, dan total yang harus dibayarkan oleh pasien. Di sini juga owner bisa mencetak data ini sebagai laporan pembayaran untuk owner. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir ada data karyawan. Pada data karyawan ini berisi tentang data seluruh karyawan yang terdaftar pada aplikasi dan yang bekerja pada klinik bidan Syifa. Di sini ada tabel yang berisi ID karyawan, nama karyawan, bagian atau jabatan karyawan tersebut, lalu proses. Di sini saya juga menambahkan fitur cari untuk mencari karyawan yang ingin dicari, dan di sini ada beberapa proses, salah satunya proses edit untuk mengubah data dari karyawan, proses hapus untuk menghapus data karyawan, dan proses tambah karyawan untuk menambahkan karyawan baru. Kurang lebih seperti itu demo aplikasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan ketika saya menjelaskan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.